العليم. والله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeru kepada kita, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan semurni-murninya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali membawa iman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah menyeru kembali, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, keseluruhan. Laksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan setan yang akan menjerumuskan kamu. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya mari kita sama-sama panjatkan puja, puji serta syukur kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang Maha Esa, karena Allah zat yang Maha Kuasa, karena Allah zat yang Maha Pemurah dan Pengasih terhadap hamba-hambanya. Dengan kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan dengan izin Allah pula kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peristirahatan sejenak, dari kematian sejenak. Lalu kita mengucapkan kalimah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah salah satu syukur pertama tatkala kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ibu-ibu mempersiapkan makan sahur, membangunkan keluarganya. Subhanallah, itu adalah amalan-amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Setelah itu melangkahkan kaki kita, membulatkan niat kita untuk hadir di Baitullah, untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, meninggalkan harta benda, meninggalkan kekayaan kita, belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan nanti akan kita sama-sama meninggalkannya. Pagi ini bunda, ayahanda meninggalkan itu semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, untuk mendirikan sholat subuh berjamaah, untuk silaturahmi, untuk memakmurkan masjid, untuk talabul ilmi. Man salaka tariqan ila ilmi salaqallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mampu menyisihkan waktu demi waktu untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu hadirnya kita sejenak sampai menunggu Isra atau surut. Kita sama-sama membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan menyampaikan fatwa-fatwa ulama
yang akan disampaikan oleh lisan saya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan motivasi kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yati fil ardi muragaman kasiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasul summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafuran rahima. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, ini adalah motivasi kepada kita. Saat itu motivasi kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Maka Allah akan memberikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan. Lalu dilanjutkan, wa man yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, lalu bertemu dengan kematian, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan pahalanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, bunda, ayah anda telah berhijrah dari jalan Allah dan Rasul. Hadir di sini dalam rangka semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Summa yudrikul maut, apabila bunda, ayahanda keluar dari masjid ini, lalu Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kematian. Ada yang siap? Bunda siap? Waqad waqa ajruhu ala Allah, karena ditetapkannya kematian itu adalah husnul khotimah. Subhanallah. Kita buka dalam surat An-Nahl. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulu salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi thayyib, baik menurut Allah, hablum minan nas, hablum minan nas, dan hablum minallah. Lalu tatkala ruhnya dipisahkan oleh Allah dengan jasadnya, ruhnya akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Apa sambutannya? Yaqulu dukhulul jannah, masuklah kalian ke surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di masjid ini dalam rangka mencari tiket ke surga dan dalam rangka mencari tiket diwafatkan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Karena wafatnya dalam kondisi husnul khotimah tidak lain adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat teriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada subuh ini, pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah kita sampai suruk ya Pak Ketua. Insyaallah temanya adalah kemuliaan milik Allah. Apa Bu? Kemuliaan itu milik Allah, keagungan milik Allah, kesempurnaan milik Allah, mutlak hanya Allah yang mempunyainya. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya. Wabil khusus Ramadan ini adalah bulan yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahru ummati. Maka dengan itu barang siapa yang mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, maka insya Allah dia akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-8 di sana diterangkan bahwa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Allah muliakan karena itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mukmin dan mukminat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa tidak orang yang beriman? Kenapa orang mukmin dan mukminat dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-8 itu? Karena orang yang mukmin itu pasti beriman. Orang yang beriman tidak mungkin mukmin. Karena orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang mampu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Dia mampu menjauhkan diri daripada segala larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang mukmin. Silakan buka tanda-tanda orang yang mukmin dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Diterangkan, tinggal kita mengevaluasi diri. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Sudahkah seperti itu kita? Tatkala adzan dikumandangkan di Masjid Al-Ikhlas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wazilat qulubuhum, bergetar hati kita, aktivitas kita ditinggalkan. Bapak-bapak sedang namanya ngelapin mobil baru untuk besok mudik, ditinggalkan. Bunda yang sedang repot mempersiapkan barangkali buka bersama, membuat takjil, ditinggalkan karena mengikuti perintah Allah dulu. Wajilat qulubuhum. Silakan hisab diri kita. Sudahkah tatkala adzan dikumandangkan kita segera, malah lebih awal hadir di masjid? Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari hadis, nasihat-nasihat dari ulama, nasihat-nasihat dari kedua orang tua, bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu dia selalu bertawakal kepada Allah dalam kehidupannya. Dia selalu sandarkan dalam kehidupannya dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Dia selalu sandarkan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah,
memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas orang yang mukmin itu adalah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Itu janji Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Janji Allah, barang siapa beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, diiringi dengan keimanan dan kemukminannya dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan Allah akan memberikan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sampai saya sampaikan, yang pertama adalah para nabi dan rasul. Jelas itu. Yang kedua adalah orang-orang yang mukmin dan mukminat yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Lalu mukmin dan mukminat yang mana yang akan disempurnakan oleh, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disampaikan dalam satu kitab Ihya Ulumuddin yang baru 2 kali saya sampaikan di Masjid Az-Zihad Pekayon Jaya sana, karena beliau meminta kembali lagi kepada Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, orang yang akan kemuliaan, yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang wabil walidaini ihsana, orang yang mampu memuliakan kedua orang tuanya. Ya Allah, orang yang memuliakan kedua orang tuanya surga. Orang yang memuliakan kedua orang tuanya adalah salah satu tempat kita memohon, tempat kita mengadu kepada kedua orang tua. Atau Umma Irama keramat dunia adalah orang tua kita. Untuk apa kita mengunjungi makom-makom wali, tetapi kepada kedua orang tua kita melalaikannya dalam segi berbakti? Tidak ada nilai. Keramat kita adalah kedua orang tua kita. Maka wajarlah Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, ridallah fi ridha walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah terhadap hamba-hambanya adalah tergantung keriduan kedua orang tuanya, dan murkanya Allah terhadap hamba-hambanya tergantung kemurkaan kedua orang tuanya. Maka kita jemaah yang dimuliakan Allah, berbahagialah yang masih mempunyai kedua orang tua. Itulah nilai tambah amal kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita, tetapi kita hanya diwajibkan adalah bakti terhadap kedua orang tua. Karena orang tua kita mengharapkan kita semua, putra-putranya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sedap dipandang mata daripada ucapannya
daripada tindakannya. Subhanallah. Orang tua, kita sebagai orang tua, apabila melihat anak-anak kita, cucu kita sudah seperti itu, apalagi kita pernah mendengar anak kita, cucu kita sudah mojok di sana, lalu mengangkat kedua tangan kata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, kita ridho melepas raga kita, jiwa kita dipanggil oleh Allah karena kita sudah mempunyai investasi. Waladun soleh yad'ulah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang memuliakan kedua orang tua, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang mampu berbakti kepada kedua orang tua, barang siapa yang mampu memuliakan kedua orang tua, maka harus yakin putra-putrimu akan mampu berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Kita tidak usah mengharap, kita tidak usah meminta kepada anak kita. Didiklah anak kita dan kita muliakan orang tua kita. Insya Allah dengan kita memberikan bakti dan kemuliaan kepada orang tua, anak kita akan mengikutinya. Itulah janji Rasulullah. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, siapa yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Para alim ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama kita yang mempunyai keilmuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, untuk mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuntum khaira ummah, adalah ulama. Banyak dalam kitab kita, termasuk dalam Ihya Ulumuddin, duduk bersama alim ulama 2 jam, sama saja kita melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Subhanallah. Kita membahas satu bab ilmu dengan ulama dan memandang ulama adalah pahala. Ada 4 pandangan menjadi ibadah di hadapan Allah. Yang pertama, tatkala kita memandang Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu pahala untuk kita. Maka wajarlah apabila kita memandang Ka'bah, apalagi yang baru-baru, sampai mukulin pipi kiri, pipi, ini betul enggak nih? Mimpi enggak nih saya? Sampai sebenarnya. Lalu menyampaikan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam, dan seterusnya. Memandang Ka'bah menjadi ibadah, nilai ibadah. Lalu yang kedua, memandang mushaf Al-Quran. Jadi jangan dibiasakan baca Quran pakai HP, ya. Karena memandang Al-Quran itu satu ibadah. Satu huruf dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kebajikan. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka wajarlah orang yang selalu membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil zi'an wa syawma Ramadan. 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran.
Yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Lisannya dijaga. Tetapi mohon maaf, kondisi sekarang bukan lisan saja harus dijaga, jari-jarimu harus dijaga. Bunda gak bisa marahin orang karena gak berani dengan jari-jari kita mulai ingat. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nanti aku tutup mulut mereka yang pandai bersilat lidah, tangan-tanganmu akan berbicara. Sekarang ya, dengan teknologi yang ada, kakimu yang akan menjadi saksi dengan apa yang kalian kerjakan. Wahafidil lisan, jagalah lisan kita, termasuk jagalah daripada jari jemari kita. Wamut ibil ji'an, golongan yang ketiga yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang selalu memberikan makan orang yang lapar, khususnya yang ada di lingkungan kita. Saya sampaikan kepada para ketua DKM yang ada di Bekasi Selatan, data Ukoro dan masakin yang ada di lingkungan kita berhak menerima daripada impak dan sodako yang diterima oleh masjid. Kenapa kita harus baksosnya ke tempat yang lain? Lingkungan kita tidak diperhatikan. Alhamdulillah di sini ada namanya kumpulan anak yatim. Subhanallah, itu cakep dan cakep. Pamut imiljian wasyauma Ramadan, dan golongan yang keempat adalah orang-orang yang dirindukan surganya Allah, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan diiringi dengan keimanan dan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah. Surganya hanya satu, babur rayyan, Allah. Maka kembali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah kedua orang tua adalah siapa? Para alim ulama. Tadi saya sampaikan, memandang ulama adalah berarti yang pertama memandang Ka'bah, yang kedua memandang para alim ulama, yang ketiga memandang Al-Quran, mushaf Al-Quran, yang keempat, mohon maaf, memandang kedua orang tua. Coba terlihat orang tua kita, ya Allah, orang tua kita sudah usia 72. Kalau dilihat foto yang dipajang tatkala pernikahannya begitu ganteng, sekarang sudah seperti subhanallah. Maka wajarlah jamaah yang dimuliakan Allah, air susu yang diberikan kepada putra putri kita tidak akan kita bisa menggantinya. Keringat yang diberikan dalam rangka bakti kepada putra putri kita tidak bisa menggantinya. Air ketuban yang bunda keluarkan kita tidak bisa maka wajarlah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua siapa? Adalah para alim ulama. Banyak sekali kalau dibukakan kemuliaan para alim ulama. Tadi saya sampaikan, al ulama warasatul anbiya, pewaris daripada nabi. Fatwa ulama kita tadaimi, insya Allah dalam kehidupan kita pasti akan dimuliakan dengan ilmu daripada alim ulama.
bisa mengaji dari alim ulama, kita bisa mendirikan sholat dengan sempurna dari alim ulama, kita bisa melaksanakan sesuatu kebajikan dari, karena itu adalah yang disampaikan oleh lisannya para alim ulama. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, yuk muliakan para alim ulama. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah adalah orang-orang yang mampu membahagiakan yang akan membahagiakan anak-anak yatim. Anak-anak yatim kita bahagiakan, kita muliakan, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membahagiakan anak-anak yatim, yang mampu membantu anak yatim, maka kata Rasulullah, nanti di surga Rasulullah mengangkat kedua tangannya bagaikan telunjuk dan jari tengah, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Muliakan anak-anak yatim kita. Insya Allah apabila kita memuliakan anak yatim, saya yakin kita pun nantinya akan menjadi anak yatim, akan dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Harta benda, infak dan sedekah yang kita berikan kepada anak yatim, insya Allah yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakannya. Tidak ada orang yang berimpak dan bersedekah itu miskin, karena janji Allah pasti. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan misal, tinggal kepercayaan kita, karena kepercayaan inilah ya, keyakinan kita yang baru beberapa persen, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan 14 abad yang silam. Barang siapa bersedekah, mengeluarkan infak dan sedekah hartanya di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan misal bagaikan satu butir menjadi tumbuh satu pohon, lalu setiap pohon bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Yudhaifu liman yasha. Maka insya Allah bunda, kalau hari ini impaknya 10.000, besok ditambah, kalau ada sisa belanja jadi 20.000, insya yakin, apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan dan dilipat gandakan. Yang keempat, siapa yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang memuliakan tetangga-tetangganya. Wal jaril junub, orang-orang yang memuliakan tetangga-tetangga kita. Kita dengan tetangga baik, insya Allah suatu saat kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Apabila kita mendapatkan musibah, yang akan pertama membantu adalah tetangga kita. Maka wajarlah orang yang memutuskan silaturahmi dengan tetangga, maka Allah Subhanahu wa taala tangguhkan masuk surganya Allah. Allah tangguhkan masuk surganya Allah sebelum dia bertegur sapa kembali. Tetangga kita adalah lebih daripada saudara kandung kita. Dalam kondisi senang, tetangga kita akan ikut senang.
dalam kondisi sedih, tetangga kita pasti akan membantu kita. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma malakat aymanukum. Apabila dia mempunyai sesuatu, wa ma malakat aymanukum, apa yang dia punya. Artinya, apabila kalian punya istri, muliakanlah istri kita. Siap bapak-bapak? Pak ngantuk. Siap, muliakan istri kita. Apabila ibu bunda punya suami, muliakan suami kita, karena ridho suami adalah ridhonya Allah. Ingat, kalau dulu sebelum bunda, ayahanda mencari ridhonya, ridho kedua orang tua, tetapi kalau sudah menikah adalah ridho suami yang diutamakan. Berikanlah kebaikan-kebaikan kepada suami. Insya Allah, kalau bunda memberikan kebaikan, kemuliaan kepada suami, insya Allah tidak akan memandang sebelah mata kepada rumput-rumput yang bergoyang di tengah-tengah kita. Insya Allah. Kenapa? Wah, di rumah ada bidadariku yang menunggu. Sia gitu. Muliakan wa ma malakat aymanukum. Muliakan apa yang kalian punya. Punya putra putri, muliakan putra putri kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Didiklah putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Jangan mengharap, jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin mempunyai putra putri yang soleh tetapi tidak pernah mendidiknya. Nak, sholat, bapaknya masih nonton TV. Nak, sholat, nak, sholat, nak, sholat terus, bapaknya masih mempunyai aktivitas, apalagi bawa pancingan. Alhamdulillah. Itu di sono, di sini nggak ada. Ada tempat mancing di sini, ya Allah. Kalau kita lihat tempat mancing kan, ya setengah jam sebelum duhur dilihat, ya Allah begitu banyak, kasihan. Ya. Tergoda oleh rayuan setan, laknatullah, malas dan malas, maka orang yang mancing itu tidak akan maju. Percaya bu? Orang yang mancing itu tidak akan maju. Kalau maju pasti kejebur. Ya, pasti kejebur. Ia tidak akan maju. Jemaah yang dimuliakan Allah, wa ma malakat aymanukum. Sangat panjang kalau kita buka. Intinya, jemaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan itu milik Allah, tetapi kemuliaan itu mampu kita raihnya. Dengan apa? Dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Qurannya habis, masih hadiah. Kemarin tadi malam juga di mobil gak ada Quran. Biasa memberikan hadiah, nggak apa-apa, tapi nanti saya titipkan sama Pak Ketua. Ayat yang tadi yang saya sampaikan, surat apa dan ayat yang keberapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Ada yang hafal? Bunda angkat tangan. Kalau ibunda yang angkat tangannya 4, insya Allah saya titipkan 4. Ada yang hafal? Jangan buka HP. Ya Anda, ada yang hafal? Nggak ada.
yang hafal. Surat Al-Ankabut. Ayat yang keberapa, Bunda? Bunda masih ngantuk. Nggak tahu. Insya Allah. Maka kalau mohon maaf, kalau mengaji bawa catatan, ditulis dan ditulis. Di sini ada majelis salim ibu-ibu kan, ditulis. Nanti ketemu. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir 69 memberikan motivasi. Innalladzina, sesungguhnya, jahadu, orang-orang yang berjihad itu secara global, orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah, orang-orang yang selalu mengupayakan untuk mencari ridho Allah dalam kehidupannya dengan semaksimal mungkin. Fina lanahdiyannahum subulana, maka baru Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuknya setelah kita berusaha. Kadang-kadang kan kita mintanya sebelum usaha kita meraih hasil, gak mungkin, dimanapun gak mungkin, kecuali investasi bodong yang suka menjanjikan sekarang. Ya. Nanti kalau begini akan dapat begini itu. Tapi kalau Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang jahadu, yang selalu berupaya untuk mencari ridha Allah, berjihad di jalan Allah, mencari ridha Allah dalam kehidupannya, bisyarra wa dharra, dalam kondisi dan situasi apapun, langkahnya hanya ridha Allah. Maka saya membaca satu buku karangan Buya Hamka. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, kata beliau, adalah orang yang dewasa dalam berbicara, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam berkehendak. Pembicaraannya dewasa. Sebelum dia berbicara, dia diputar dulu apakah pembicaraan yang akan disampaikan ini manfaat atau tidak, madarat atau tidak. Kurang Sunda mah diham-ham diutahkeun. Gitu. Ada orang Sunda di sini. Gitu. Malah paha gedang, gitu. Hati-hati tatkala berbicara. Itu hati-hati tatkala berbicara. Manfaat enggak? Kalau tidak manfaat, tidak usah dibagikan. Lebih baik diam. Diam itu emas. Tindakannya juga dewasa. Manfaat atau tidak untuk umat, madarat atau untuk umat, sama aja seperti orang yang menghisab diri dalam kehidupannya. Dihisab dulu, dievaluasi dulu sebelum kita bertindak. Surat Al-Ashr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadzabat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qadzabat, dan perhatikan apa yang kalian kerjakan bermanfaat untuk hari esok. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ingat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali. Yuk kita sama-sama
dalam kehidupan kita. Mencari ridho Allah, mencari kemuliaan Allah adalah yang paling utama yang perlu kita petik. Kalau kita mampu mencari ridho Allah dalam kehidupan kita, mengupayakan mencari ridho Allah dan memuliakan orang-orang yang kita muliakan, insya Allah jangan khawatir, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimuliakan oleh para manusia dan para malaikat Allah. Kita gak usah minta kemuliaan dari seseorang. Allah sendiri yang akan menggerakkan hatinya untuk memuliakan seseorang. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di Ramadan ini, di bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, Syahrul Syam, yuk kita sama-sama melaksanakannya dengan imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhir daripada Ramadan yang kelak sama-sama kita laksanakan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak ada lain balasannya, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu, Pak Haji? Cukup? Cukup? Waktunya jam? Suruh udah masuk belum? Belum? Kalau mau ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Udah pada ngerti, udah pada hafal, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, yuk kita sama-sama tutup dengan doa. Doa ruhul ibadah. Doa itu ruh daripada ibadah kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah. Amin dong. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rizki yang barokah dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang hadir pada pagi hari ini keberkahan, kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Amin. Dan berikanlah kepada kami, ya Allah, putra-putri dan cucu-cucu kita yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada nusa bangsa dan agama, dan menjadi dambaan ummah dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan katsiran, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat, taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhirna biha min jami'is syai'at, wa tarfa'una biha indaqal darajat, wa tuballighna biha asal ghaya min jami'il kharat bil hayat wa badal mamat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل اللهم فينا ولا أنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحليلنا وتحصوانا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. Kita sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada jamaah, wabil khusus Bapak Ketua DKM. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.